Coba deh kalian bayangin, roti ini udah ada di dalam oven selama hampir 2000 tahun. Gosong? Jelas, tapi bentuknya masih utuh banget. Pertanyaannya simple, tapi bikin merinding. Kenapa pemiliknya nggak sempat ngangkat roti ini? Padahal logikanya, kalau lapar ya dimakan, kalau gosong ya dibuang. Jawabannya bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka nggak punya waktu sedetik pun buat nyelamatin sarapan mereka. Hari ini, kita bakal bedah kisah tragis di balik barang-barang yang ditinggal paksa sama pemiliknya. Mundur dulu ke tahun 79 Masehi. Pompei itu ibarat kota resort mewah zaman now. Orang-orang kaya dari Roma liburan ke sini. Jalanannya rame, pasarnya sibuk, kehidupan berjalan super normal. Nggak ada yang aneh. Gunung Vesuvius yang gede itu bagi mereka cuma background pemandangan yang cantik. Mereka nggak tahu kalau monster itu lagi tidur siang dan siap bangun kapan aja. Mereka hidup dengan rasa aman palsu, sama kayak kita yang rasa besok pasti masih ada matahari terbit. Sebenarnya alam udah ngasih kode. Beberapa hari sebelumnya ada gempa-gempa kecil. Tapi yang namanya orang zaman dulu, mereka pikir itu cuma bumi lagi goyang dikit. Hal biasa di wilayah itu. Nggak ada sirine, nggak ada notifikasi BMKG di HP. Pas asap mulai keluar tipis-tipis dari puncak gunung, warga masih santai. Paling cuma uap biasa. Keputusan untuk menyepelekan tanda-tanda kecil inilah yang nantinya bakal jadi penyesalan terbesar yang nggak sempat mereka ucapin. Boom! Siang bolong tiba-tiba jadi malam. Matahari ketutup total sama kolom abu raksasa setinggi 30 km. Bayangin kagetnya mereka. Hujan bukan air, tapi batu apung panas. Di titik ini, kepanikan mulai terjadi. Tapi anehnya, banyak yang milih buat bertahan di dalam rumah. Kenapa? Karena mereka takut harta benda mereka dijarah. Mereka pikir, tunggu reda dulu deh, baru kita keluar. Pola pikir sayang barang inilah yang bikin banyak orang terjebak. Nah, balik ke topik barang yang nggak sempat dibawa. Arkeolog nemuin banyak banget jasad yang lagi megang kunci rumah atau kantong koin. Ada satu wanita ditemukan tewas sambil memeluk kotak perhiasannya. Bayangin dilemanya saat itu. Lari nyelamatin nyawa tapi miskin, atau bawa emas tapi lari jadi lambat. Dia milih opsi kedua, dan itu fatal. Dia nggak sempat bawa barang itu keluar kota, karena waktu ternyata lebih berharga daripada emas segepok. Yang mereka gak antisipasi adalah pyroclastic surge. Ini bukan lahar yang jalannya pelan ya guys. Ini awan gas super panas, suhunya ratusan derajat Celcius, kecepatannya kayak mobil balap F1. Pas gelombang ini turun, gak ada lagi negosiasi. Paru-paru langsung terbakar, otak mendidih instan. Detik itu juga semua aktivitas berhenti. Yang lagi masak, yang lagi tidur, yang lagi packing baju, semuanya beku dalam waktu. Kalian pasti pernah lihat patung-patung batu manusia di Pompei kan? Itu sebenarnya bukan patung pahatan. Itu adalah cetakan rongga tubuh mereka yang tertimbun abu. Posisi mereka menceritakan segalanya. Ada yang lagi sujud menutup muka, ada ibu yang meluk anaknya, ada anjing yang lagi ngeringkuk kesakitan. Mereka nggak sempat lari. Barang-barang di sekitar mereka masih di situ. Panci masih di atas tungku, roti masih di dalam oven. Seolah-olah pemiliknya cuma pergi ke toilet sebentar. Tapi dari semua emas dan harta, barang yang paling bikin sedih itu barang-barang sepele. Mainan anak kecil, botol susu bayi, atau alat makan yang baru dipakai setengah. Barang-barang ini nunjukin kalau bencana itu nggak pandang bulu. Mau kaya, mau miskin, mau lagi sibuk atau lagi santai. Kalau alam udah ngamuk, semua setara. Barang-barang ini jadi saksi bisu momen terakhir kehidupan mereka yang terpotong paksa. Cerita dari Pompei ini nampar kita banget. Kita sering terlalu sibuk ngumpulin barang, ngejar status, sampai lupa kalau besok itu nggak dijanjikan buat siapa-siapa. Kalau amit-amit kejadian kayak gini terjadi sekarang, barang apa yang bakal kalian sesali karena nggak sempat dibawa? Atau justru kalian bakal nyesel karena terlalu sibuk ngurusin barang itu sampai lupa ngabisin waktu sama orang tersayang? Jadi roti gosong tadi bukan cuma sampah sejarah, itu pengingat kalau hidup itu rapuh banget. Jangan sampai kita kejebak packing hal-hal yang nggak bisa kita bawa mati, dan malah ninggalin hal yang beneran penting. Menurut kalian, kalau kalian cuma punya waktu 5 menit buat lari, apa satu barang yang bakal kalian sambar? Tulis di komen ya. Jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa gali cerita sejarah lainnya. Bye!